Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian. Warta Jemaat GKE Majelis Jemaat Sinar Kasih, hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020. BPH Majelis Jemaat GKE Sinar Kasih mengucapkan selamat melaksanakan ibadah minggu di keluarga rumah tangga masing-masing. Semoga pelaksanaan ibadah kita hikmat, kita dapat memuji serta memuliakan nama Tuhan dengan sukacita di tengah new normal pandemi COVID-19. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Amin. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi warga jemaat di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih atas persembahan syukur yang telah disampaikan di sepanjang minggu ini, baik yang diantar langsung ke BPH GKE Sinar Kasih atau melalui rekening yang sudah ditentukan. Ibadah minggu ini dilayani oleh Ibu Pendeta Ilin Natalia Hawini dan didampingi oleh penetua dan diakon yang bertugas. Tata ibadah yang kita gunakan pada minggu ini adalah liturgi khusus dalam rangka Hari Anak tahun 2020 Gereja Kalimantan Evangelis dengan tema Aku adalah Alfa dan Omega, subtema melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan, untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, kami undang untuk berdiri. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahbiskan ibadah kita.
Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepadamu. Dan kepada saudara juga. Jemaat silakan duduk kembali. Doa syukur, pengakuan dosa, dan berita anugerah. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati, sebelum pembacaan Alkitab, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, seraya mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kami hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, karena pemeliharaan dan kasih sayang-Mu yang menjaga kami dari bahaya maut. Sebab kami adalah anak-anak-Mu. Syukur atas orang tua dan semua saudara yang mencintai dan mengasihi. Allah yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami hendak mengaku segala dosa dan kesalahan. Selaku orang tua, terkadang kami lalai melaksanakan perintah-Mu untuk membimbing dan mendidik anak-anak kami. Jagalah kami sebagai orang tua agar tidak menjadi batu sandungan. Tolonglah kami agar lebih bertanggung jawab terhadap keluarga, melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni, sehingga sejahtera itu dirasakan oleh seisi rumah kami. Sebagai seorang anak pun, kami memiliki kekurangan dan melakukan kesalahan. Terkadang kami tidak taat pada perintah-Mu dan perintah orang tua kami. Kami melakukan pemberontakan dan pelanggaran. Kami memilih mengikuti keinginan hati kami, hidup dengan cara kami sendiri, sehingga menjadi beban bagi orang tua. Untuk semua itu kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Berita anugerah jemaat diundang bangkit berdiri.
Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Demikian berita anugerah. Jemaat silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nats GKE terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayat 19a dengan perikop mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Tuhan Yesus bersabda, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati, kita akan mendengarkan puji-pujian dari grup Mawar Saron. Kepada grup Mawar Saron kami persilahkan. Semerah apa dosamu, Tuhan Yesus pasti mau mengampunimu. Siapa yang tak pernah berbuat dosa? Siapa yang tak pernah berbuat salah? Mari, mari datang kepada Yesus. Dia akan mengampunimu. Jangan pernah merasa takut bila harus mengaku salah. Tuhan Yesus sudah mengetahui, Dia mengenal segenap hidupmu. Jangan pernah merasa
merasa malu bila memang terlanjur salah. Tuhan Yesus pasti mau mengampuni bila kita datang padanya. Semerah apa dosa-dosamu, Sepahit apa masa lalumu, Tuhan Yesus mengampuni, Tuhan Yesus mengasihi dengan kasih yang setia. Sejauh mana engkau berlalu, seperti apa engkau bersembunyi, Tuhan Yesus memanggilmu, Tuhan Yesus menunggu engkau balik padanya. jangan pernah merasa malu bila memang terlanjur salah. Tuhan Yesus pasti mau mengampuni bila kau mau datang padanya. Jangan pernah merasa malu bila memang terlanjur salah. Tuhan Yesus pasti mau mengampuni bila kita datang padanya. Semerah apa dosa-dosamu, Sepahit apa masa lalumu, Tuhan Yesus mengampuni, Tuhan Yesus mengasihi dengan kasih yang setia. Sejauh mana engkau berlalu, seperti apa engkau bersembunyi, Tuhan Yesus memanggilmu, Tuhan Yesus menunggu engkau balik padanya. Semerah apa dosa-dosamu, sepahit apa masa lalumu, Tuhan Yesus mengampuni, Tuhan Yesus mengasihi dengan kasih yang setia. Sejauh mana engkau berlalu, seperti apa engkau bersembunyi, Tuhan Yesus memanggilmu, Tuhan Yesus menunggu engkau balik padanya. Tuhan Yesus memanggilmu, Tuhan Yesus menunggu engkau balik padanya. engkau balik padanya.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita bersama-sama masuk ke dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah Bapa di sorga, menaikkan terima kasih dan syukur kami, karena sampai pada detik ini, kami masih ada dalam pemeliharaan dan tuntunan-Mu. Dalam ibadah minggu dalam rangka Hari Anak GKE, kami ingin bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon terang Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang penuh dengan kuasa itu memberkati setiap kami yang mendengarnya, kemudian memampukan kami semua untuk dapat melakukannya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu pagi ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-39. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-39. Bagian dari perikop khotbah Petrus. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita. Silakan Bapak Ibu sidang jemaat dapat membacanya di dalam hati. Ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pada hari ini dari gedung Gereja GKS Sinar Kasih, saya mau menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari, dimanapun saat ini tinggal dan berada. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat beribadah secara mandiri bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta. Selamat hari Minggu, selamat Hari Anak GKE tahun 2020. Shalom. Senang sekali saat ini dapat kembali menjumpai Bapak Ibu, saudara-saudari, sidang jemaat Tuhan melalui siaran ibadah minggu. Doa dan harapan kami kepada seluruh warga jemaat Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi sekarang ini, dimanapun kalian tinggal dan berada, untuk tetap semangat, untuk tetap sukacita, dan tentunya untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa sesungguhnya Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ia Allah yang setia, yang terus hadir untuk menyatakan tuntunan, pemeliharaan, kasih, dan berkat-Nya bagi anak-anak-Nya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan
Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 19 Juli 2020, Gereja Kalimantan Evangelis secara serentak merayakan Hari Anak GKE. Kita patut bersyukur karena GKE dalam kalender gerejawinya memberikan ruang khusus untuk perayaan Hari Anak. Seandainya COVID-19 ini tidak mewabah, maka di tahun ini kita akan menyaksikan betapa sukacitanya, betapa meriahnya perayaan Hari Anak-anak GKE. Seperti yang telah kita laksanakan pada perayaan di tahun-tahun yang telah lewat. Saudara-saudara, ketika GKE memberi ruang khusus untuk perayaan Hari Anak, artinya di sini Gereja Kalimantan Evangelis melihat betapa berharganya anak-anak dalam kehidupan. Entah itu di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bergereja, dan di dalam kehidupan bermasyarakat. Anak-anak adalah generasi penerus. Kita-kita yang sudah tua ini pada saatnya nanti akan digantikan oleh anak-anak generasi penerus. Oleh karena itu anak-anak perlu untuk selalu mendapat perhatian khusus, pendidikan, kasih sayang, dan semua yang bermanfaat dan juga semua yang baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam rangka perayaan Hari Anak GKE tahun 2020, firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita berbicara tentang bagaimana reaksi atau lebih tepatnya respon iman yang ditunjukkan oleh orang-orang yang telah mendengar khotbah Petrus. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan isi khotbah Petrus ini secara lengkap, itu dapat kita lihat dari ayat 14 sampai ayat 36. Kalau diibaratkan dengan obat, bukanlah obat sirup yang manis, melainkan obat pil yang sangat pahit. Dalam khotbahnya Petrus di sini membongkar kesadaran pikiran dan hati nurani mereka bahwa sesungguhnya mereka telah berdosa terhadap Yesus. Sambil menunjuk orang banyak yang hadir, 2 kali di sana Petrus berkata dengan tegas, Yesus dari Nazaret telah kamu salibkan, telah kamu bunuh. Itu dapat kita bandingkan dengan ayat yang ke-22, 23 dan ayat yang ke-33. Kita juga perhatikan bahwa Petrus tidak hanya memberitahukan dosa yang telah mereka lakukan. Akan tetapi ia juga mengungkapkan hal yang sangat penting terkait dengan status keselamatan yang dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pertanyaan kita lalu bagaimana respon orang-orang banyak ketika mereka mendengar khotbah yang disampaikan oleh Petrus. Puji Tuhan, dalam nas kita melihat bahwa respon orang banyak pada waktu itu sangatlah positif. Dikatakan dalam nas kita ayat 37a, ketika mereka mendengar hal itu hati mereka sangat terharu. Atau lebih tepatnya jika diterjemahkan dengan kata tertusuk, tersayat, teriris atau sedih luar biasa. Petrus dalam khotbahnya telah membuka mata jasmani dan rohani mereka akan betapa besarnya dosa yang telah mereka lakukan, yaitu menyalibkan Yesus yang adalah Mesias. Rasa teriris, tertusuk, tersayat, sedih akan dosa, ini merupakan langkah awal atau titik balik pertobatan dari kehidupan yang lama ke dalam kehidupan yang baru di dalam Tuhan.
Selanjutnya di dalam ayat yang ke-37b nas kita, di sana dikatakan, lalu mereka bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami perbuat? Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, pertanyaan ini adalah respon mereka terhadap sentuhan ilahi atau Roh Kudus pada perasaan nurani terdalam yang telah menyadarkan diri mereka atas dosa-dosa mereka. Mereka ingin berbuat sesuatu sebagai bentuk penerimaan mereka, ketaatan dan kesetiaan mereka terhadap firman Tuhan yang telah mereka dengar. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam ayat selanjutnya kita melihat bagaimana Petrus kemudian memberikan perintah dan janji. Dalam ayat yang ke-38a, Petrus katakan mereka harus bertobat. Ayat yang ke-40b dan ayat yang ke-38b, mereka harus memberi diri untuk diselamatkan dan dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Dan di dalam ayat 38c, sesuai dengan janji Tuhan, ketika perintah itu ditaati, dilakukan dengan sungguh-sungguh, mereka akan menerima pengampunan dosa dan karunia Roh Kudus. Ibu bapak, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hal yang luar biasa kita lihat dalam ayat yang ke-39 nas kita. Bahwa pengampunan dosa dan karunia Roh Kudus itu dijanjikan bukan hanya untuk kamu, artinya angkatan yang tua yang ada pada saat itu, tetapi dikatakan juga bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Saudara-saudara, pada bagian ayat ini kita melihat bahwa sasaran dari janji tersebut mendapat perluasan dan penekanan, yaitu bagi anak-anakmu dan bagi orang lain juga. Hal ini merupakan hal yang tidak biasa, saudara-saudara, dalam pemahaman sosiologis dan budaya orang Yahudi. Karena biasanya anak-anak dan kaum perempuan itu tidak mendapat perhitungan. Tetapi dikatakan dalam nas kita bahwa janji itu ditunjukkan juga untuk anak-anakmu. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama perhatikan ketika sasaran janji tersebut secara khusus juga diarahkan kepada anak-anak. Seandainya selama ini orang tua mengalami ketidaksadaran dalam tanda kutip dalam kehidupannya, maka dampaknya juga terjadi pada anak-anak mereka. Itu berarti ada rumusan tanggung jawab yang Petrus ajukan kepada para pendengarnya, yaitu tanggung jawab untuk mengikut sertakan anak-anak mereka. Karena anak-anak memiliki hak yang sama dengan orang dewasa dalam hal yang paling penting di kehidupan, yaitu pengampunan dosa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam rangka kita merayakan Hari Anak GKI tahun 2020, ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi kita melalui nas yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini. Pertama, sebagai orang tua, mari kita teladani sikap, semangat, dan ketulusan hati Rasul Petrus dalam menyampaikan pengajaran kebenaran firman Tuhan. Walaupun kadangkala pengajaran, seruan, dan nasihat untuk hidup dalam Tuhan kalau diibaratkan dengan obat tidak semanis obat sirup, tapi sangat pahit bagaikan pil kina, tapi itulah bukti tanggung jawab, cinta kasih, dan sayang orang tua kepada anak-anak.
serta wujud rasa syukur orang tua kepada Tuhan yang telah mempercayakan anak-anak dalam kehidupan ini. Didikan, teguran, nasihat, dan pengajaran yang benar melalui firman Tuhan yang disampaikan kepada anak-anak kita, walaupun terdengar sangat pahit, tapi ia mengobati penyakit rohani. Karena itu kepada orang tua jangan biarkan anak-anak selalu dibuai dengan kata-kata manis, tapi menyesatkan dan membawa mereka kepada kebinasaan. Yang kedua, sebagai anak-anak, mari kita semua bersama-sama bersyukur karena janji pengampunan dosa, karunia Roh Kudus, dan keselamatan itu juga berlaku untuk kita sebagai anak-anak. Itu dapat kita lihat dalam ayat 39a. Karena itu ketika kita menerima didikan, pengajaran, nasihat yang disampaikan kepada kita melalui firman Tuhan, jangan keraskan hati. Jika kita salah, mari kita berubah. Ingat bahwa Tuhan memakai orang tua kita, siapa saja, untuk menjangkau kita sehingga kita masuk ke dalam janji keselamatan itu. Yang ketiga, kepada setiap orang, nas ini mengingatkan kita bahwa respon kita akan menentukan masa depan kita. Ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang mengusik hidup kita, mungkin kita menjadi marah, tersinggung, kecewa, dan tidak mau lagi bersekutu pergi ke gereja. Tapi marilah kita memberi respon positif seperti orang banyak pada waktu itu. Ketika mereka mendengar khotbah Petrus, mereka terharu dan mau melakukan sesuatu untuk Tuhan sebagai wujud pertobatan mereka. Yang keempat, kepada pelayan-pelayan Kristus, ingatlah bahwa Tuhan memakai bukan hanya Petrus dan kawan-kawan, tetapi setiap orang yang mau memberi diri untuk melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni. Roh Kudusnya pasti akan bekerja dengan cara yang ajaib melewati hidup, melewati pelayanan hamba-hambanya, untuk mendatangkan sukacita dan berkat bagi setiap orang. Karena itu kepada pelayan-pelayan Kristus dimanapun saat ini tinggal dan berada, teruslah melayani dengan ketulusan hati dan dengan motivasi yang murni. Manusia mungkin melihat rupa, tapi ingat, Tuhan melihat hati. Selamat Hari Anak GKE, Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, sebelum kita memasuki doa syafaat, kita diberkati dengan puji-pujian yang disampaikan oleh perwakilan anak-anak. Kepada Chelsea dipersilahkan. Anak sekolah minggu, dengar kata orang tuamu, doakanlah orang tuamu selalu sehat menemanimu, taati segala perintahnya, jangan marah bila disuruh. Kamu mandi, kamu makan, Tuhan Yesus sayang anaknya yang mematuhi
mematuhi orang tuanya, tidak melawan, tidak membantah. Berikan senyuman buat mama, berikan senyuman buat papa, berikan senyuman buat mama, berikan senyuman buat papa. Tuhan senang. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah disampaikan kepada kami sekalian. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Baik kami sebagai orang tua, baik kami sebagai anak-anak, baik kami sebagai hamba-hamba-Mu, dan siapapun kami, biarlah hati kami selalu terbuka untuk firman Tuhan, dan mau dituntun dan dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Saat ini, kami mau menaikkan doa syafaat kami, secara khusus untuk anak-anak gereja Kalimantan Evangelis yang pada hari ini merayakan Hari Anak GKE. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sungguh nyata bagi anak-anak kami. Mereka dipelihara, mereka diberikan oleh Tuhan kecukupan, perhatian dan kasih sayang. Cinta kasih daripada Tuhan tidak pernah berkesudahan, dinyatakan kepada anak-anak melalui keluarga dan orang-orang di sekelilingnya yang begitu mengasihi dan mencintai mereka. Biarlah anak-anak dimanapun tinggal dan berada diberkati selalu oleh Tuhan dalam masa tumbuh kembangnya. Biarlah mereka tidak hanya sehat secara jasmani, tetapi mereka juga sehat secara rohani. Tuhan memberkati mereka dalam setiap harap dan cita-cita mereka. Dan biarlah mereka boleh menjadi generasi penerus, baik di dalam kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat. Dan tentunya mereka boleh menjadi kebanggaan bagi keluarga dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga memohon berkat Tuhan kepada orang tua. Di tengah-tengah berbagai macam tantangan hidup, di tengah-tengah berbagai macam kesulitan dan pergumulan hidup, bukanlah perkara yang mudah bagi orang tua di dalam mengasuh, mendidik, membesarkan anak-anak. Tetapi kami percaya ketika Tuhan sudah menganugerahkan anak ke dalam kehidupan orang tua, sehingga mereka boleh bersukacita di dalamnya, mereka akan menunaikan, melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan sukacita dan sungguh-sungguh. Keteladanan iman biarlah terus ditunjukkan oleh orang tua. Kasih mereka bukan hanya dalam bentuk materi ditunjukkan kepada anak-anak, tetapi juga dalam pengajaran-pengajaran yang benar, melalui firman-firman Tuhan yang disampaikan kepada anak-anak, sehingga anak-anak yang dicintai boleh terus menjadi kepunyaan Tuhan, milik Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami mau berdoa untuk seksi pelayanan anak. Berkatilah ya Tuhan, guru-guru sekolah minggu, para pembina, anugerahkanlah kepada mereka semangat dan sukacita, teristimewa di tengah-tengah situasi kondisi saat ini. Tentu keterbatasan bagi mereka untuk menjangkau anak-anak
untuk melayani anak-anak di tempat mereka masing-masing. Tetapi kasih Tuhan akan melingkupi guru-guru dan para pembina, sehingga dengan pertolongan Tuhan mereka akan dimampukan untuk melayani anak-anak dimanapun mereka tinggal dan berada. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh keluarga Kristen di tengah-tengah situasi kondisi sekarang ini. Kokoh dan kuatkanlah iman, sehingga terus berpengharapan kepada Tuhan, bahwa kasih Tuhan tidak pernah berakhir. Kesetiaan Tuhan terus ditunjukkan dan dinyatakan. Berkat Tuhan akan dilimpahkan bagi keluarga yang terus berpengharapan, percaya dan mau andalkan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah. Kami berdoa untuk para medis, tim relawan, di dalam mereka menangani COVID-19. Tuhan Yesus anugerahkan kepada mereka hikmat, anugerahkan kepada mereka kesehatan dan semangat. Biarlah ya Tuhan, mereka ditolong, dimampukan oleh Tuhan, sehingga dapat menunaikan apa yang menjadi tugas tanggung jawab. Dan bagi pasien COVID-19, baik yang saat ini tinggal di rumah sakit dalam masa perawatan atau dalam karantina, tolonglah mereka Tuhan dengan kasih dan kuasa-Mu. Melalui tangan dokter, tangan perawat, biarlah kasih Tuhan menjangkau mereka. Tuhan sembuhkan dan pulihkan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke rumah mereka masing-masing dalam keadaan sukacita berkumpul dengan keluarga. Hidup masa depan kami pertaruhkan kepada Engkau. Dan biarlah kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap hari, setiap waktu yang boleh kami terima, alami, rasakan, teristimewa bertambahnya usia kami, baik kelahiran maupun perkawinan. Ajarkan kami untuk tidak pernah mengandalkan kekuatan diri dalam menghadapi segala sesuatu, tetapi kami terus percaya dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Ini doa kami, ini pengharapan iman kami. Di dalam nama Yesus yang berkuasa, kami naikkan doa ini bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati, sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Nats pengantar persembahan. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagi-Mu dan aku menunggu-nunggu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 5 ayat 4, Mazmur 96 ayat yang ke-8. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Sebagian dari pemberian-Mu akan kami serahkan kepadamu. Terimalah persembahan yang akan kami berikan dalam persekutuan ini ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa dan roh serta harta yang ada pada kami. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan terima kasih, sebab kami sudah menerima sangat banyak dari Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, sebagai tanda iman, sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi.
berbagi dan berkorban. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan, untuk perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 268, bait yang pertama hingga selesai persembahan syukur dikumpulkan. Hai dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu, serta kalungkan itu pada lehermu. Hai dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Hai dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Percayalah pada Tuhanmu dan jangan kau bersandar pada pengertianmu. Dan aku ini adalah pelatumu, maka jalanmu akan diluruskannya. Hai dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat kita bersama-sama akan menerima
pengutusan dan berkat. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera seorang dengan yang lain. Bertumbuhlah kamu sebagai anggota tubuh Kristus dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lakukanlah panggilan pelayanan dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni di tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa dengan bijaksana sehingga mendatangkan berkat bagi sekalian orang. Tuhan mengutus engkau ke dalam dunia dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah minggu sudah kita laksanakan bersama. Selamat hari Minggu, selamat hari anak GKE. Tuhan memberkati kita. Shalom.